Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Putri Deyosi, NPM C1 Channel 19034 dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai soal TOEFL tentang reading comprehension pada section 3 halaman 332 dan 333. Langsung saja, pertama kita akan membaca soal readingnya terlebih dahulu. The Stone Age was a period of history which began in approximately 2 million BC and lasted until 3000 BC. Its name was derived from the stone tools and weapons the modern scientists found. This period was divided into Paleolithic, Mesolithic, dan Neolithic ages. During the first period, 2 million to 8000 BC, the first hatchet and use of fire for heating and cooking were developed. As a result of the Ice Age, which evolved about 1 million years into the Paleolithic Age, people were forced to seek shelter in caves, wear clothing, and develop new tools. During the Mesolithic Age, 8000 to 6000 BC, people made crude pottery and the first fish hook, took dog hunting, and developed the bow and arrow, which were used until the 14th century AD. The Neolithicum, at 6000 to 3000 BC, saw humankind domesticating sheep, goats, pigs, and cattle. Being less nomadic than in previous eras, establishing permanent settlement and creating government. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Into how many periods was the Stone Age divided? A. 2, B. 3, C. 4, and D. 5. Maksud dari soal ini adalah zaman batu dibagi menjadi berapa periode? Opsi A 2, B 3, C 4, dan D 5. Jawaban yang benar adalah B 3. Mengapa jawabannya benar? Karena sudah tertera di dalam teks reading tersebut menjelaskan bahwa zaman batu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama masa Paleolithikum, Neolithikum, dan Mesolithikum. Selanjutnya soal nomor 2. In line 3, the word derive is closest in meaning to A. Originate, B. Destroyed, C. Hallucinate, and D. Discuss. Maksud dari soal ini adalah pada baris ketiga, kata berasal dari paling dekat artinya dengan kata apa? A. Originate yang artinya berasal, B. Destroyed yang artinya hancur, C. Hallucinated yang artinya halusinasi, dan D. Discuss yang artinya diskusi. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Originate. Karena jawaban yang paling mirip maknanya dengan kata derive yaitu originate, di mana derive dan originate dalam konteks kalimat its name was derived from the stone bermakna berasal dari atau keturunan. Selanjutnya soal nomor 3. Which of the following was developed earliest? A. Fish hook, B. Hatchet, C. Bow and arrow, and D. Pottery. Maksud dari soal ini adalah manakah dari berikut ini yang dikembangkan paling awal? A. Fish hook atau kail ikan, B. Hatchet atau kapak, C. Bow and arrow busur dan anak panah, dan D. Pottery atau temikan. Dapat kita ketahui jawaban yang paling benar adalah B. Hatchet atau kapak. Karena kita lihat lagi dari teks yang telah dibaca tadi bahwa masa paling awal yaitu masa Paleolithikum. Jadi kita harus mencari benda yang ada atau benda yang terlebih dahulu dikembangkan pada zaman Paleolithikum. Pada zaman Paleolithikum, benda yang pertama kali dikembangkan yaitu hatchet dan penggunaan fire untuk memanasi dan memasak. Jadi di opsinya tidak ada penggunaan fire, hanya ada hatchet. Jadi jawabannya adalah B. Hatchet atau kapak. Selanjutnya yaitu nomor 4. Which of the following development is not related
to the condition of the ice egg. A. Farming, B. Clothing, C. Living indoors, and D. Using fire. Maksudnya, manakah dari perkembangan berikut yang tidak berhubungan dengan kondisi zaman es? A. Farming atau pertanian, B. Clothing atau pakaian, C. Living indoors atau tinggal di dalam ruangan, dan D. Using fire atau menggunakan api. Jawaban yang benar adalah A. Pertanian atau farming, karena zaman batu masuk ke dalam zaman Paleolitikum. Kita lihat di teks bahwasanya di masa zaman batu orang-orang mesti mencari perlindungan dalam ruangan, penggunaan baju, dan mesti mengembangkan alat-alat baru lainnya. Di jawaban kita lihat bahwa clothing, living indoors, and penggunaan api serta farming. Di antara keempat jawaban, hanya farming yang tidak berhubungan dengan masa zaman es. Selanjutnya soal nomor 5. The word crude in line 12 is closest in meaning into A. Extravagant, B. Complex, C. Vulgar, and D. Primitive. Maksudnya kata crude atau kasar di baris ke-12 paling dekat artinya dengan kata apa? A. Artinya luar biasa, B. Artinya kompleks, C. Artinya vulgar, dan D. Artinya primitif. Jadi dapat kita ketahui bahwa kata kasar hampir mendekati dengan kata primitif. Jadi jawaban yang benar adalah D. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.